Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Trilandari, NIM A4012112. Di sini kita akan mempelajari perkalian dengan media kertas. Di sini saya menggunakan tanda hitam untuk positif dan tanda biru untuk negatif, di mana negatif 2 sama dengan positif 3, di mana dia sama dengan 0. Oke, langsung saja. Jika kita memiliki 2 kertas positif sama dengan 2 dan 3 kertas negatif sama dengan negatif 3. Oke, ini di sini 2 positif dan ini 3 negatif sama dengan 0. Di sini saya hanya memiliki warna hitam dan biru. Jadi saya hanya menggunakan ini ya. Langsung saja. Oke, langsung saja bagaimana cara penggunaan koin ini? Langsung saja kita lihat, yaitu perkalian A tambah B sama dengan C, di mana jika pengalinya adalah positif, maka artinya kita meletakkan kertas tersebut, dan jika pengalinya adalah negatif, maka kita akan mengambil koin tersebut dari papan. Oke, B, bilangan yang dikalikan. Bilangan yang dikalikan merupakan bilangan yang mewakili poin yang dipindahkan. Dan C, hasil dari kali, yaitu merupakan poin akhir yang terdapat pada papan. Oke, langsung saja. Oke, contoh selanjutnya yaitu kita menggunakan minus 4 dikalikan dengan 3. Oke, perhatikan bahwa pengalinya adalah negatif, yang artinya kita harus mengambil koin 3 koin yang positif, yaitu 1, 2, 3. Sementara pada papan kita tidak memiliki sama sekali, sehingga tidak ada koin yang bisa kita ambil. Nah, untuk itu kita isi dulu koin dengan 0, yaitu pasangan koin positif dengan negatif, yaitu ini. Kita letakkan 3 pasangan 0 sebanyak 4 kali, di mana 1, 2, oke. Kita letakkan 3 pasangan 0 sebanyak 4 kali. Baru kita dapat mengambil poin positif sebanyak 4 kali. Oke, tunggu ya. Di sini saya sudah meletakkan kertasnya, di mana kita dapat mengambil kertas positif sebanyak 4 kali. Oke, kertas positif ya. Ini sebanyak 4 kali. Ini 3, ini kan sebanyak 4 kali. Oke, di sini dia 4, sini 3. Oke, kita ambil semua ini. Setelah itu terlihat pada papan terdapat 12 kertas negatif. Oke, kita hitung dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, di mana hasilnya minus 4 dikalikan 3 sama dengan negatif 12. Kita lihat contoh berikut, 4 dikalikan 3 sama dengan titik-titik. Kita lihat bahwa pengalinya merupakan bilangan positif. Berdasarkan kesepakatannya di awal, jika pengalinya positif, maka kita meletakkan koin
Koin apa yang diletakkan? Yaitu 3. Yaitu koin positif 3. Itu kita masukkan di sini, yaitu 4 dikalikan 3, berarti ini dia 3 dikalikan 4, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Dapat kita lihat perkalian ini dapat dimaknakan meletakkan 3 koin positif sebanyak 4 kali. 3 dan ini 4. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Terlihat pada papan terdapat 12 koin. Ini sama dengan 12 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasilnya adalah 12. Dengan demikian 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, selanjutnya kita menggunakan 4 kali negatif 3. Kita lihat bahwa pengalinya merupakan bilangan positif, yang artinya kita mengambil atau meletakkan ya. Betul, kita harus meletakkan koin. Koin apa yang diletakkan? Yaitu 1, 2, 3. Jadi perkalian ini dapat diartikan meletakkan koin sebanyak 4 kali, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terlihat bahwa terdapat 12 koin negatif pada papan ini. Dengan demikian 4 dikalikan minus 3 sama dengan minus 12. Oke, lanjut di sini ada contoh soal yaitu minus 4 dikalikan minus 3 sama dengan, selanjutnya minus 4 dikalikan minus 3. Kita perhatikan bahwa pengalinya adalah negatif, yang artinya kita mengambil koin, yaitu 4 poin positif. Sementara pada papan kita tidak memiliki sama sekali, sehingga tidak ada koin yang bisa kita ambil. Nah, langsung saja kita isi dulu koin dengan 0, yaitu pasangan koin positif dan negatif, di mana di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Kita letakkan 3 pasang 0 sebanyak 4 kali, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan pasangannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke. Terlihat pada papan terdapat 12. Setelah kita letakkan 3 pasang 0 sebanyak 4 kali, barulah kita dapat mengambil poin negatif, yaitu sebanyak 4 kali. Oke, kita hilangkan dulu ya.
Ini 12 ini. Oke. Terlihat pada papan terdapat 12 koin positif. Dan dengan demikian, minus 4 dikalikan minus 3 sama dengan positif 12. Atau negatif 4 dikalikan negatif 4 sama dengan positif 12. Dengan demikian dapat diperoleh positif kali positif sama dengan positif, positif dikalikan negatif sama dengan negatif, negatif dikalikan positif sama dengan negatif, dan negatif kali negatif sama dengan positif. Sehingga dapat kita simpulkan jika terdapat bilangan, jika terdapat perkalian bilangan dengan tanda yang sama, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sekian dan terima kasih dari saya, Reza Triwulandari, NIM A401201112. 4 contoh tadi dapat diperoleh 4 dikalikan 3 sama dengan 12, 4 dikali minus 3 sama dengan minus 12, minus 4 dikali 3 sama dengan minus 12, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam adik-adik, di sini kakak akan mengajarkan tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sebelum kita mengalihkan bilangan bulat, ternyata ada sifat-sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Dan unsur identitas atau elemen netral. Melangkah pada sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif. Contohnya, di mana kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Ternyata rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya seperti 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1. Ini hasilnya akan sama. Di sini hasilnya 2 dan 2 dikali 1 hasilnya 2. Maka hasilnya akan sama. Baik, kita melangkah pada sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Yang rumusnya A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung, kita taruh di bawah aja ya, sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Oke, contohnya seperti apa sih? Baik, di sini kakak akan memberikan contoh seperti 1 dikali 2 tutup kurung, salah. 1 dikali buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung sama dengan 1 buka kurung 1 dikali 2 tutup kurung dikali 3. Hasilnya akan sama. Baik, di sini kita akan kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Bilangan itu sendiri. Dan 1 dikali 2 hasilnya 2. Dan jika dikalikan 3 hasilnya 6.
hasilnya akan sama. Ini yang dinamakan sifat asosiatif dalam pengelompokan. Baik, kita akan melangkah pada sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Yang rumus penyebaran ternyata mendapat dua cara, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan yang kedua perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama yaitu pada penjumlahan. Oke. Rumusnya A buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C. Contohnya seperti 3 kita kali dengan 4 ditambah 5. Oke, di sini akan sama. Buka kurung 3 dikali 4 ditambah dengan 3 dikali 5. 3 dikali 4 hasilnya 12. Ditambah hasilnya 15. Sama dengan 3 dikali 4 hasilnya 12. Ditambah 3 dikali 5 hasilnya 15. Di sini kita dapat hasilnya 27. Di sini pun 27, maka hasilnya sama. Ini yang dinamakan dengan sifat distributif atau penyebaran. Baik, kita akan melangkah pada contoh kedua dalam sifat distributif, yaitu perkalian terhadap pengurangan. Di sini rumusnya A buka kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurangi dengan A dikali C. Contohnya seperti 2 buka kurung 5 dikurang 3. Baik, 5 jika kita kalikan dengan 2 kita kalikan dengan 5 hasilnya adalah 10. 10 jika kita mengalikan 2 dengan minus 3 itu hasilnya 6. Maka 10 dikurangi dengan 6 itu hasilnya 4. Begitu sama dengan percobaan yang kedua, yaitu 2 dikali 5 itu hasilnya 10. Turun tanda kurang, tanda pengurangan atau tanda pengurangan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jika 10 kita kurangi dengan 6, itu hasilnya 4. Baik, kita melangkah pada sifat yang terakhir, yaitu sifat unsur identitas. Atau sering disebut juga elemen netral. Di sini kita menggunakan operasi perkalian adalah 1 jika di elemen netral. Oke, contohnya seperti 5 dikalikan dengan 1 hasilnya 5. Dan kita beri contoh jika 1 dikali dengan 12 kita kalikan dengan 1 itu hasilnya 12. Sekian penjelasan kakak, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, stambuk A 401-20097. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengurangan pecahan.
Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengurangan pecahan. Nah, pengurangan itu sendiri adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya sehingga hasil atau sisanya lebih sedikit. Di sini saya mengambil contoh 3/4 dikurangi 1/4. Nah, di sini ada 3/4. Nah, di sini ada 3/4 dan di sini ada 1/4. Nah, 3/4 kemudian di sini dikurangi 3/4 dikurangi 1/4 karena di sini 3/4 dikurangi 1/4 hasilnya yaitu sisanya yaitu 2/4. Jadi 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Karena 3 dan 1 sama penyebutnya, makanya dia gampang dijumlahkan. Jadi 3/4 dikurangi 1/4 hasilnya 2/4. Sekian dari saya. Menjadi 4 bagian. Setelah menjadi 4 bagian, kita arsir salah satu kotaknya. Kita lipat lagi kertas satunya. Kita lipat menjadi 4 bagian seperti kertas sebelumnya. Kemudian kita arsir satu bagian.
Jadi kita arsir satu bagian karena yang soal yang ditambahkan itu 1/4. Jadi 1 kemudian per 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 karena ditambahkan, jadi bisa digabungkan dengan cara memotong salah satu bagian kertas yang kita arsir. Kita potong. Kemudian tempelkan kertas yang diarsir yang telah dipotong ke kertas di bagian yang tidak terarsir. Ini kita tempel pakai lem. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadi 1/4 ditambah 1/4 hasilnya yaitu 2/4. Jadi ini saja contoh soal penjumlahan menggunakan media kertas lipat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Ayas Nukus, tamu keempat 0120-126. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari alat peraga penjumlahan pecahan. Nah, di sini kakak mempunyai alat peraga yaitu kardus. Kakak mempunyai alat peraga kardus yaitu kakak sudah membaginya menjadi 2, dan masing-masing dari kardus kakak sudah menggambar lingkaran, dan masing-masing lingkaran kakak sudah membaginya menjadi 4 bagian. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kakak menaruh bagian kardus yang sudah digunting, yang sudah diarsir, kakak menyimpannya di sebelah sini. Kakak ambil lagi, kakak taruh di sebelah sini. Hasilnya akan menjadi 2/4. Nah, jika di kardus yang satunya lagi kakak menyimpan kardus yang sudah diarsir seperti ini, hasilnya akan menjadi 1/4. Di kardus pertama tadi yaitu 2/4 tambah di kardus kedua yaitu 1/4. Bagaimana cara agar mendapatkan hasil
dari 2/4 ditambah 1/4. Caranya yaitu yang di kardus 1/4 kakak ambil kardus yang sudah diarsir, kakak taruh di sebelah sini. Hasilnya akan menjadi 3/4. Lihat, yang sudah diarsir ini menjadi 3, berarti 3/4. Karena penyebutnya sudah sama 4, berarti 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Karena penyebutnya sudah sama 4, jadi kita langsung tulis saja 4. Nah, itulah hasil dari 2/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 3/4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.